saat ini masa sudah mulai panik karena sudah tercium gas air mata yang di masa mulai mundur pada mereka panik karena ada gas air mata yang tadi ditembakkan oleh pihak kepolisian karena masa sudah mulai anarkis tadi melempar-lempar botol air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, siang ini kantor bupati itu sudah dijebol oleh massa merangsek dalam jumlah yang begitu banyak, dan terlihat polisi maupun aparat keamanan yang lain ya kelihatannya kabur ya, lari menyelamatkan diri ya, dan betul-betul ini seperti tsunami. Betul-betul demo dari rakyat, bukan organisasi buruh, bukan apa, tapi seluruh lapisan masyarakat tumplek-blek dan membentuk arus untuk masuk kantor bupati. Ya, pagi tadi itu gerbangnya udah di dobrak-dobrak, kemudian water cannon juga jalan, tetapi tampaknya water cannonnya tidak memadai karena begitu banyaknya massa yang berani merangsek masuk pendopo dan langsung mendobrak kantornya bupati ya. Dan permintaannya apa? Sudewo, Bupati Pati harus turun saat ini juga. Itu permintaan dari rakyat Pati, bukan lagi persoalan pajak, bukan lagi persoalan yang lain. Tampaknya memang terjadi akumulasi kesalahan, kesewenang-wenangan dan arogansi bupati ini. Dan inilah puncaknya ketika bupati itu menantang supaya rakyat itu jangankan 5.000 yang demo, 50.000 pun akan dihadapi. Dan ternyata yang hadir itu 100.000. Itu 10% dari total jumlah penduduk Pati, pemirsa. Dan sekarang tidak ada yang berdaya. Ya, aparat keamanan sebuah Polres berapa sih? Kan tidak nyampe 200 lah. Kalau polseknya dikerahkan, dan polseknya berapa coba? Dengan keberanian rakyat Pati seperti itu, mereka lebih baik kabur. Dan memang banyak yang kabur, pemirsa, tidak siap menghadapi, dan akhirnya masuk semua ya ke kantor bupati itu. Nggak tahu ya, sekarang itu sebetulnya bupatinya ada di mana. Dan ancamannya yang sangat serius adalah kalau tidak turun hari ini, tidak lengser secara kesatria hari ini, ya akan diadakan demo berjilid-jilid sampai betul-betul turun. Ya, ini sudah tahu, ini yang namanya harga mati betulan tuh ya kayak begini ini, gitu loh. Nah, ini yang membuat dilema dari Partai Gerindra dan bisa jadi juga Prabowo, karena kemenangannya kan sangat besar waktu itu, pemirsa. Ya, Prabowo Gibran suaranya di Pati itu lebih dari 60%. Anies hanya 6% loh. Ya, kemudian ini sekitar 30% berapa begitu Ganjar Pranowo. Jadi Anies sangat sedikit. Tetapi kekecewaan itu ternyata akhirnya memuncak. Jadi sangat massal ya, situasi yang ada di Pati ini, emosi terbakar, yang belakang dorong terus ya para demonstran itu. Dan memang kayaknya sudah tidak ada yang ditakuti. Kalau Gerindra diancam diboikot, Prabowo diancam juga, ya pecat Sudewo atau Gerindra tidak akan tidak akan ada suaranya lagi di Jawa Tengah, katanya begitu. Dan tampaknya tidak cukup itu. Ini akan demo berjilid-jilid sampai ada SK keputusan atau apa. Prabowo itu melengserkan Sudewo. Saya tidak tahu persis ya gimana prosedur pelengseran itu, kecuali kalau Sudewo menyatakan mengundurkan diri ya. Tetapi dengan keberanian dicampur dengan kemarahan rakyat Pati ini ya, saya kira situasinya memang harusnya ya Sudewo ngalah aja. Toh sudah 2 kali jadi DPR, juga pernah digeledah rumahnya, kemudian sudah kedapatan uang berapa miliar ya kan.
jadi bupati, cukuplah istrinya juga dokter, hidup aja yang normal. Dan dihormati kok, rakyat Pati itu hormat kalau dia mengundurkan diri secara kesatria, menyadari tentang kesalahannya, ditebus dengan pengunduran diri. Tidak perlu mempertahankan diri. Oh, saya kan dipilih secara demokratis. Iya, ya. Dan rakyat tertipu dengan memilih itu ternyata kan. Nah, inilah yang akhirnya terjadi di Pati. Situasinya bisa meledak menjadi kerusuhan. Ini yang kita khawatirkan. Karena itu kalau ngotot, apalagi misalnya Gerindra dan pemerintah pusat mempertahankan Bupati Pati untuk menegakkan kewibawaan, saya kira akan terjadi rusuh habis-habisan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.